Saran Fabio Capello memberi saran buat Inter untuk bermain seolah-olah skor masih 0-0. Fabio Capello, mantan pelatih yang kini menjadi analis di Sky Sport, memberikan pandangannya jelang laga leg kedua perempat final Liga Champions antara Inter dan Bayern Munich yang akan digelar besok malam. Ini akan jadi pertandingan yang sangat sulit, ujar Capello. Bayern adalah tim hebat, mereka pasti ingin membalikan hasil dan Inter harus sangat waspada. Menurut Capello, pendekatan yang salah justru adalah jika Inter mencoba hanya mempertahankan keunggulan. Mungkin kesalahan terbesar adalah mencoba mengelola pertandingan. Inter harus bermain seolah-olah skor masih 0-0, tegasnya. Dalam pertandingan seperti ini, kamu selalu bisa melakukan kesalahan, membuat pelanggaran, atau terkena tembakan yang terdefleksi. Kamu harus bermain terbuka seperti skor masih imbang. Capello juga menyoroti kekuatan utama Inter yang bisa menjadi kunci. Kekuatan Inter adalah karena mereka merupakan tim yang lengkap. Bayern pasti harus tampil menyerang dan itu bisa dimanfaatkan Inter, karena mereka sangat berbahaya jika diberi ruang. Harry Kane percaya diri, kami tahu kami punya peluang untuk membalikkan keadaan. Penyerang Bayern Munich Harry Kane menegaskan bahwa timnya masih yakin bisa membalikkan defisit leg pertama melawan Inter di perempat final Liga Champions. Dalam konferensi pers jelang laga di San Siro, Kapten Timnas Inggris itu juga mengklarifikasi komentarnya soal selebrasi pemain Inter dan memanaskan duel ulang dengan bek Nerazzurri, Francesco Acerbi. Inter memenangi leg pertama 2-1 di Allianz Arena lewat gol Lautaro Martinez dan Davide Frattesi, sebelum Thomas Muller sempat menyamakan kedudukan. Kane sendiri gagal memanfaatkan peluang emas 1-1 dengan Jan Sommer, hanya membentur tiang gawang. Meski gagal memaksimalkan peluang, Kane melihat sisi positif dari permainan Bayern. Kami menciptakan momen bagus dan bisa bermain lebih klinis. Itu memberi kami kepercayaan diri untuk laga besok. Ini pertandingan besar. Soal komentarnya usai laga pertama yang menyiratkan bahwa pemain Inter merayakan seolah-olah sudah lolos, Kane meluruskan maksudnya. Mungkin itu hanya emosi setelah pertandingan. Saya tetap punya respek besar untuk Inter. Tapi jika kami menang besok, tentu kami juga akan merayakannya. Ini hal biasa dalam sepak bola. Namun selebrasi itu memberi motivasi ekstra bagi Bayern. Kane juga memuji kekuatan Inter yang disebutnya berimbang di lini depan dan belakang. Tentang duel pribadi dengan Francesco Acerbi, Kane menyambut tantangan dengan antusias. Dengan semangat tinggi dan keyakinan penuh, Harry Kane dan Bayern Munich datang ke San Siro bukan hanya untuk membalas, tapi untuk membalikkan takdir. Pendapatan Inter jauh tertinggal dari Bayern Munich dan Real Madrid. Meski terus menunjukkan performa impresif di lapangan, Inter masih tertinggal jauh dari Bayern Munich dan Real Madrid dalam hal pendapatan Liga Champions. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kesenjangan finansial antara Nerazzurri dan klub-klub elit Eropa tersebut tetap menganga lebar, terlepas dari kesuksesan Inter dalam kompetisi. Bayern Munich dan Real Madrid mendominasi peringkat pendapatan berkat struktur bisnis yang luar biasa stabil. Bayern, misalnya, mencatatkan keuntungan setiap tahun selama 32 tahun berturut-turut sebuah pencapaian yang menunjukkan kekuatan finansial dan pengelolaan klub yang efisien. Sementara itu, Real Madrid tetap menjadi klub terkaya di dunia, sebagian besar berkat pendapatan masif yang terus mengalir. Renovasi besar-besaran di Stadion Santiago Bernabeu mulai menunjukkan hasil positif, meskipun klub asal Spanyol itu masih menanggung utang mencapai 1,048 miliar euro. Di sisi lain, Inter mencatat kemajuan signifikan di bawah kepemilikan Oaktree. Nerazzurri berhasil memangkas defisit dari 246 juta menjadi 36 juta. Meski jarak dengan para raksasa Eropa masih besar, langkah-langkah restrukturisasi menunjukkan klub tengah berada di jalur yang benar dan diperkirakan tahun depan secara keseluruhan Inter bisa meraup keuntungan untuk pertama kali sejak terakhir kali di era Presiden Erick Thohir. Namun demikian, realitas finansial ini menjadi pengingat bahwa kesuksesan di lapangan belum sepenuhnya sejajar dengan kekuatan ekonomi. Inter tetap harus bekerja keras tidak hanya untuk meraih trofi, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang mampu menyamai klub-klub papan atas Eropa lainnya. Jelang Inter Milan lawan Bayern Munchen, Henrikh Mkhitaryan waspadai pergerakan Michael Olise. Inter Milan akan menghadapi laga sengit melawan Bayern Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Giuseppe Meazza, Milan, Kamis 17 April. Sang tuan rumah sudah unggul agregat 2-1 di leg pertama atas Bayern Munchen.
Karena menang tipis, Inter Milan seharusnya bisa mencetak gol tambahan atau mempertahankan skor tersebut. Banyak yang memperkirakan laga bakal berjalan sulit, termasuk bagi gelandang Inter Milan Henrikh Mkhitaryan. Ini adalah kesempatan yang bagus, tetapi kami harus fokus hanya pada pertandingan besok. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat kuat, ucapnya saat konferensi pers mengutip dari FC Internews, Selasa 15 April. Demi menjaga peluang lolos hingga ke partai final Liga Champions, Mkhitaryan mengaku Inter Milan akan melakukan segalanya. Kami ingin melakukan apa saja untuk menang, lalu kita lihat apakah kami bisa lolos ke final. Setiap orang bebas mengatakan apa yang mereka inginkan, kami tahu apa yang telah kami lakukan, tutur pemain 36 tahun tersebut. Saat ini, seluruh skuad Inter Milan hanya fokus untuk meraih kemenangan melawan Bayern Munchen tanpa mendengarkan apa yang dikatakan media. Mkhitaryan merupakan salah satu pemain senior di Inter Milan yang masih memberikan dampak positif pada permainan timnya. Di Liga Champions musim ini, dia sudah bermain sebanyak 9 pertandingan, namun belum mencetak gol dan assist. Lima fakta menarik jelang duel Inter Milan versus FC Bayern di perempat final UEFA Champions League. Pertarungan antara Inter Milan dan FC Bayern di leg kedua perempat final Liga Champions UEFA dipastikan menjadi salah satu laga paling dinantikan. 1. Dalam 6 pertemuan terakhir kedua tim di ajang ini, keduanya sama-sama mengoleksi 3 kemenangan. Namun menariknya, hanya 1 dari 6 kemenangan itu yang diraih oleh tim tuan rumah, yakni Bayern saat menang 2-0 di Allianz Arena pada November 2022. 2. Secara historis, FC Bayern memiliki catatan luar biasa saat bertandang ke markas Inter. Raksasa Jerman ini telah memenangkan semua 4 laga tandangnya melawan Inter di kompetisi Eropa, termasuk 3 kemenangan di Liga Champions UEFA yang semuanya diraih tanpa kebobolan, 2-0 pada 2006, 1-0 pada 2011, dan 2-0 pada 2022. Ini menjadi rekor kekalahan terpanjang bagi tim Italia di kandang dari satu lawan dalam sejarah kompetisi Eropa. 3. Namun, Inter Milan memiliki modal yang sangat kuat dari sisi konsistensi di laga kandang. Mereka tak terkalahkan dalam 14 pertandingan kandang terakhir di Liga Champions UEFA, menang 12, seri 2, sebuah rekor terpanjang yang masih aktif di kompetisi ini. Hebatnya lagi, mereka menjadi tim yang mengakhiri rekor 22 laga tak terkalahkan milik Bayern Munich di Allianz Arena saat pertemuan leg pertama lalu. 4. Dari segi sejarah babak gugur, Inter juga memiliki statistik yang menjanjikan. Dari 23 pertandingan babak sistem gugur di kompetisi Eropa setelah memenangi leg pertama, mereka berhasil melaju ke babak selanjutnya sebanyak 21 kali. Meski begitu, 1 dari 2 kegagalan mereka terjadi musim lalu saat disingkirkan Atletico Madrid melalui adu penalti, meskipun sempat unggul 1-0 di leg pertama. 5. Di sisi lain, Bayern justru punya catatan kurang meyakinkan ketika tertinggal lebih dulu di babak gugur. Mereka hanya mampu lolos dari 1 dari 8 laga terakhir setelah kalah di leg pertama. Meskipun begitu, keberhasilan tersebut terjadi baru musim lalu saat mereka membalikkan keadaan melawan Lazio di babak 16 besar, agregat 3-1.